Dan Google Books itu bukan platform untuk jual beli buku digital. Tapi dia akan menampilkan mungkin sekitar 20% dari bukunya. Tombol belinya itu menuju ke toko buku online-nya punya kita. Oke. Jadi cuma cuplikan gitu. Betul, ya? jadi cuman kayak preview dari bukunya dan habis itu menujunya tuh ke toko buku online gitu. Nah, mereka baru mulai memutuskan itu mungkin karena pamor Android sudah mulai naik gitu ya di 2014 gitu kan, tetapi sebagian besar transaksi waktu itu terjadi tuh sebenarnya di game. Teman baca, salam. Bersama Raisa, Book Talks to You hadir kembali dalam Behind the Book. Buku digital versus buku cetak. Tentu keduanya memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. Bicara soal buku digital alias e-book atau electronic book, apakah sekarang pamornya kalah dari buku cetak? Kita tanya nanti sama Mas Randy Anthony dari Republik Media Kreatif. Kita akan mengulik kelebihan e-book baik dari segi penulis maupun segi pembaca. Selamat datang Mas Randy. Halo, selamat siang. Selamat siang. Mas Randy, buku cetak itu kan udah biasa ya. Tapi kita lagi mau membahas seputar buku digital nih, Mas. Oke. Biasanya kan kita taunya mungkin pembaca banyak yang familiar dengan buku cetak ya. Tapi mulai sekarang teknologi makin berkembang lagi, mulai diperkenalkan buku digital. Gitu. Nah, sekarang tuh buku digital pamornya kayak gimana sih, Mas? Antara buku cetak sama buku digital? Oke, kalau misalnya kita melihat pamor antara buku cetak melawan buku digital, sudah pasti menang buku cetak ya. Gitu ya. Cuman mungkin sekarang pertanyaan adalah apakah pamornya buku digital tuh tumbuh atau enggak? Gitu. Kalau kita ngomong sejarahnya buku digital di Indonesia itu kan sebenarnya kita start dari 2014. Itu pertama kali yang masuk itu adalah Google. Dan Google itu menawarkan kepada kita mau tidak berjualan buku digital waktu itu di platformnya mereka Google Play Store. Gitu. Nah, kalau misalnya dibandingkan dari tahun 2012 sampai dengan sekarang berarti sudah 9 tahun ya. Kalau dibilang naik banget sebenarnya enggak ya. Gitu. Jadi pamornya itu bukannya yang tumbuh tapi bukannya kecil. Gitu. Jadi tidak tumbuh tapi tidak kecil juga gitu. Dan kalau dibandingkan sama buku cetak kan buku cetak kita lihat penjualannya kadang naik, habis itu turun, naik turun, tapi secara overall mereka tumbuh ya. Nah, tapi kalau buku digital di Indonesia belum. Di Indonesia belum ya. Oke, itu karena dari segi peminatnya kah atau dari memang tipe orang yang baca buku digital tuh yang nggak semua orang bisa menikmati gitu kali, Mas? Nah, kalau misalnya penyebabnya kenapa sebenarnya seiring dengan berjalannya waktu berdasarkan analisa ini berubah-ubah. Kalau kita lihat di tahun 2014 sampai dengan 2019 atau sebenarnya masa sebelum pandemi, orang itu sebenarnya sangat sulit untuk belanja digital di Indonesia terutama gitu ya. Karena pertama dulu 2014 sampai dengan 2016 Google itu hanya bisa menggunakan kartu kredit. Dan kartu kredit pada waktu itu merupakan barang mewah gitu kan. Nah, habis itu memang sekarang orang sudah bisa menggunakan voucher di Google Play Store. Tetapi kemauan orang untuk belanja suatu benda yang tak berbentuk, apalagi itu full digital, itu kayaknya belum. Nah, generasi atau golongan yang sebenarnya sudah terbiasa dengan benda-benda digital ini adalah golongan yang masih muda ya. Gitu. Nah, cuman mereka ini bukan orang yang mampu memutuskan sendiri apakah dia bisa belanja digital atau enggak. Karena untuk dia belanja digital, dia masih perlu approval dari orang tuanya gitu misalnya. Nah, lalu setelah pandemi ini sebenarnya berubah. Di 2020 itu penjualan e-book meledak ya. Karena mungkin kaget gitu semua orang, tiba-tiba semua toko buku harus tutup gitu kan. Dan tidak ada akses, waktu itu toko buku online palingnya hanya ada beberapa aja, belum banyak gitu. Lalu habis itu orang-orang beralihlah semua ke e-book gitu. Tetapi ini pun hanya bertahan kira-kira 1 tahun gitu. Di pertengahan 2021 itu
karena hampir semua penerbit waktu itu membuat toko buku online-nya sendiri, jadinya akses untuk mendapatkan buku jauh lebih mudah. Gitu. Jadi kalau tadi balik lagi ke pertanyaannya, penyebabnya kenapa dia belum populer, mungkin nomor satunya adalah di gaya hidup ya. Gaya hidup, Gitu, lifestyle gitu. Jadi lifestyle-nya kita belum gitu. Dan orang mungkin ada juga beberapa yang bilang mindsetnya kalau ebook tuh harus gratis, gitu. Karena kan platform sebenarnya ini bukan platform ebook, tapi platform membaca online yang paling populer itu Wattpad. Dan Wattpad startnya gratis. Gitu. Iya. Nah, menarik nih Mas, tadi e-book itu kan memang lebih murah ya kalau dari segi harga daripada buku cetak. Nanti kita akan bahas nih mengenai harga dan perbandingannya sama buku cetak. Tapi kita boleh tarik mundur sedikit ya Mas ya ke 2014 tadi awal masuknya e-book. Itu kenapa sih akhirnya Agromedia ya terutama memutuskan untuk akhirnya bisa nih kita adaptasi ke digital gitu, selain memproduksi yang cetaknya? Mungkin lebih tepatnya sebenarnya pekerjaan yang perlu dilakukan kelompok Agrobakti itu tidak banyak. Jadi kita itu sudah tergabung dengan platform Google semenjak tahun 2007. Nah 2007 tapi bentuknya mereka baru Google Books ya. Dan Google Books itu bukan platform untuk jual beli buku digital. Tapi dia akan menampilkan mungkin sekitar 20% dari bukunya. Tombol belinya itu menuju ke toko buku online-nya punya kita. Jadi cuma cuplikan gitu. Betul, jadi cuman kayak preview dari bukunya dan habis itu menujunya tuh ke toko buku online gitu. Nah, mereka baru mulai memutuskan itu mungkin karena pamor Android sudah mulai naik gitu ya di 2014 gitu. Kan tetapi sebagian besar transaksi waktu itu terjadi tuh sebenarnya di game. Gitu ya. Penyumbang nomor satunya mereka di game. Dan kalau mereka melihat di pasar seperti di Amerika gitu ya, ini sebenarnya porsi game tuh tidak sebesar itu. Mereka ada film, ada musik, dan ada buku gitu. Nah, akhirnya mereka memutuskan, yuk coba masuk ke Indonesia gitu. Nah, yang pertama kali didekati memang waktu itu adalah Agromedia. Lebih karena sebenarnya buku-bukunya kita tuh semuanya sudah ada di platformnya Google. Jadi mereka hanya perlu kayak switch data sedikit lah gitu. Dari yang tadi cuma preview jadi full gitu. Betul, yang tadinya hanya Google Books aja jadi masuk ke Google Play jadi ke tokonya. Playbook gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan 2014 berarti hampir 10 tahun yang lalu. Betul. Ya, hampir 10 tahun yang lalu. Nah, kalau dilihat prospek ke depannya nih Mas, buku digital tuh visinya akan lebih naik lagi atau kayak masih sekarang masih flat tapi ada gitu ya demand-nya? Mungkin aku melihatnya sebenarnya dari para pelaku industrinya belum ada yang secara serius melaunching sebuah e-book ya. Sebenarnya kalau dibilang yang paling serius melaunching e-book itu waktu itu adalah Gagas Media. Waktu itu bukunya Raditya Dika yang bukan ubur-ubur lembur ya, Kuala Kumal. Nah, Kuala Kumal itu waktu itu kan dia launching bersamaan e-booknya dan buku cetaknya tuh. Dan itu dipromosikan secara setara gitu. Jadi bukan dipromosikan buku cetaknya dulu baru dipromosikan digitalnya, tapi waktu itu dipromosikan secara bareng-bareng gitu. Dan di launchingnya juga seingat saya waktu itu tuh serentak di seluruh Indonesia. Jadi bukunya sudah sampai di Gramedia, bahkan di Gramedia yang paling jauh sekalipun gitu ya, baru itu dimulai penjualannya. Dan itu penjualannya cukup tinggi waktu itu yang paling tinggi lah yang pernah kita jual gitu, karena jumlah download itu sampai ribuan waktu itu. Jadi bisa menjangkau lebih luas sebenarnya ya kalau buku digital tuh? Mungkin sebenarnya bukan lebih luasnya ya, tapi sebenarnya pasar e-book tuh sudah ada, cuman kita sebagai orang-orang yang ada di industri buku itu tidak mempromosikan e-book seserius kita mempromosikan buku cetak. Gitu. Jadinya orang tetap akan lebih melirik buku cetak sebagai sebuah produk yang lebih siap ketimbang buku digital. Karena ya macam-macam juga ya pembaca ya, ada yang nyamannya baca buku cetak, ada yang kebiasaannya mungkin udah masuk nih ke digital.
gitu ya. Nah, tadi kan kalau bukunya Raditya Dika itu termasuk yang paling tinggi, which is itu masuknya ke fiksi ya. Betul. Ke fiksi. Nah, kalau misalnya di buku digital tuh yang lebih laku, yang lebih ramai peminatnya itu justru buku fiksi atau buku non fiksi? Kalau ditanya mana yang lebih laku, sebenarnya sama, akan pasarnya itu akan sama persis dengan apa yang terjadi di buku cetak. Saat ada buku non fiksi yang dianggap bagus dan itu viral atau dicari oleh banyak orang, pasti dia akan lebih laku gitu. Tetapi kalau misalnya buku fiksinya itu juga ramai dibicarakan, dicari orang, dia juga akan laku gitu. Nah, tapi kalau ditanya lebih laku di mana secara organik, jadi kita nggak ngomongin yang dipromosikan secara khusus atau yang bestseller, kita anggaplah yang sisa-sisanya nih. Itu yang non fiksi lebih laku sih. Non fiksi. Yang non fiksi lebih laku kenapa? Karena pertama untuk buku-buku fiksi yang laku itu biasanya masih ada di dalam bentuk format cetak, gitu. Sedangkan buku-buku non fiksi ini itu kebanyakan sebenarnya dia kan kayak tutorial atau apapun yang mungkin sudah nggak relate. Jadi si penerbitnya itu sudah tidak lagi mencetak buku tersebut gitu. Tetapi tiba-tiba kemudian mungkin karena satu atau lain hal tiba-tiba ada sesuatu yang ngetren lagi. Contoh misalnya bukunya Transmedia itu kalau nggak salah judulnya tuh Menggambar Manga. Menggambar manga. Ya, nah itu kan bukan tren yang baru ya. Nah, tapi mungkin waktu pandemi banyak orang yang bingung untuk mengisi waktunya, mereka mau ngapain gitu, dan jadi banyak yang mau menggambar lagi. Nah, tiba-tiba buku itu penjualannya jadi sangat tinggi sekali. Gitu. Itu bahkan penulisnya sudah tidak pernah menerima royalti lagi karena sudah sangat lama gitu kan. Penulisnya juga sekarang sudah bekerjanya sudah tidak ada hubungannya dengan itu lagi gitu kan. Penerbitnya pun sebenarnya secara genre kan sudah berubah ya. Dia sudah bukan penerbitan buku-buku seperti itu lagi gitu. Tapi tiba-tiba ada buku ini naik gitu. Atau misalnya waktu itu tuh ada satu buku, kalau saya nggak salah itu kan kalau kita tahu kayak penerbit C-Media itu kan buku-bukunya kan sebenarnya buku-buku how to ya, atau buku-buku latihan soal gitu-gitu. Nah, tutorial ya. Tutorial. Mereka pernah bikin satu buku, itu namanya Misteri Tol Cipularang. Buku horor. Horor? Ya, tentu saja pada saat ditaruh di Gramedia ya, penjualannya tidak bagus ya, karena kan ya mereka iseng-iseng gitu kan. Tapi pada saat di ranah e-book, buku itu viral dan laku gitu. Jadi padahal, nah itu mungkin salah satu-satunya kasus yang buku digitalnya penjualan lebih tinggi daripada buku cetaknya gitu kan gitu. Tapi mungkin waktu itu seingat saya tuh mungkin kalau nggak salah ada kasus yang Saiful Jamil kecelakaan di tol, lalu muncullah kalau tolnya tuh suka minta tumbal, kalau tolnya suka makan korban atau apapun gitu kan. Nah, jadi mungkin karena ada topik itu yang lagi naik dan orang nge-search gitu kan, lalu muncullah buku ini gitu, dan habis itu ya bukunya naik. Gitu. Akhirnya kemakan. Gitu. Jadi karena sesuai tren. Iya, jadi sesuai tren aja sih gitu. Kalau trennya mungkin di fiksi ya ada yang lagi naik ya, penjualannya kan naik ya, di yang non fiksi juga sama gitu. Kayak mungkin terakhir-terakhir ini kan buku-buku berbisnis gitu ya, buku-buku apa itu kan penjualannya naik semua ya, mereka juga akan ikut naik. Gitu. Iya. Kalau buku digital ini biasanya didapetinnya bisa di platform mana aja tuh, Mas? Nah, kalau platform sebenarnya banyak banget ya platform. Tapi yang sampai sekarang itu masih stabil secara retail itu paling hanya Google Play Store ya. Google Play. Jadi langsung di aplikasi Play Store-nya gitu. Jadi nggak masuk ke aplikasi mana-manapun lagi. Nah, kalau aplikasi membaca secara gratis sebenarnya banyak banget yang dimiliki sama pemerintah Indonesia kayak Ipusnas, terus kalau di Jakarta tuh ada iJakarta gitu dan lain-lainnya gitu. Nah, cuman gitu mungkin yang menjadi apa ya, kekurangan dari platform-platform yang gratis ini itu mungkin koleksinya nggak terlalu lengkap ya. Nggak terupdate juga ya. Betul gitu. Mungkin karena kan mereka kan pengadaannya proyekan mungkin setahun sekali gitu kan. Jadi bukannya yang seperti di Google Play Store yang setiap kali ada buku baru kita update gitu. Gitu. Mungkin yang paling major sih dua itu ya, yang paling besar gitu. Kalau yang kecil-kecil yang lainnya ya banyak gitu. Tapi
mungkin orang juga nggak banyak yang mendownload atau membeli di sana, gitu. Ya. Kalau buku digital itu kan pasti punya kelebihan ya Mas, kelebihannya tersendiri. Kalau misalnya dari segi penulisnya dulu nih, penulisnya tuh akan dapat apa sih kalau misalnya bukunya diadaptasi ke buku digital gitu? Sebenarnya kalau kita ngomong bahwa bukunya itu diadaptasi, secara kelebihan atau kekurangan sih mungkin tidak terlalu berbeda dengan buku cetak gitu ya. Tapi kalau misalnya si penulis ini menulis khusus untuk buku digital, nah itu kelebihannya pertama itu pasti tidak ada yang namanya batasan konten. Dia mau nulis sampai 5.000 halaman, mau fotonya semuanya full color HD gitu ya, dan formatnya mau seperti apapun, itu pasti akan jauh lebih bebas. Kenapa? Karena pada saat kita membuat buku menjadi buku cetak, itu pasti akan ada batasan-batasan tertentu gitu, karena dia harus di layout, karena dia harus di ini, di itu. Oh, kalau halamannya sampai setebal ini nggak bisa nih, gitu. Mungkin contoh yang paling nyata itu adalah Terelie. Nah, Terelie bukunya yang dipublish di penerbit sama buku yang dia self-publish di Google itu beda. Kenapa? Karena di buku yang dia self-publish di Google itu ada tulisannya unedited version. Gitu. Nah, kenapa ini tidak bisa dibawa ke buku aslinya? Itu karena akar bukunya kan terlalu tebal gitu. Karena nggak melalui proses edit itu ya? Betul, jadi itu dia potong setengah gitu kan, lebih karena batasan fisik buku cetak aja sih gitu. Jadi mungkin kebebasan itu kali ya yang menjadi nomor satu. Lalu selanjutnya menurut aku juga yang pasti pertama akan lebih dekat dengan pembacanya. Gitu, karena buku yang dia beli itu kan sama pembacanya bisa langsung di-review, dan bahkan itu si penulis bisa reply dan segala macam. Jadi bisa ada conversation yang terbangun kayak di Goodreads atau misalnya di Wattpad sekaligus gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya ada salah-salah nih, buku itu bisa diedit, terus bisa diupdate filenya. Orang yang udah beli pun juga akan menerima versi update-nya gitu kan. Oh iya, nggak mesti beli lagi gitu? Nggak mesti beli lagi gitu. Jadi mungkin keuntungan untuk dari penulis sih kayak begitu gitu kali ya. Oke. Kalau case-nya tadi kayak Terelie gitu ya, yang self-publish, terus mungkin teman baca yang di rumah juga ada kepikiran gitu, ide pengen juga nih nulis buku digital. Itu bisa nggak sih Mas sebenarnya? Dan apakah harus melewati penerbit atau bisa dia sendiri gitu? Kalau misalnya ditanya bisa sendiri sih, jawabannya bisa sendiri. Oh, bisa. Karena buku digital itu tidak memerlukan ISBN. Gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan untuk kita merequest ISBN itu harus berlembaga hukum ya. Nah, ini kan berarti kan dia tidak perlu berlembaga hukum, jadi dia bisa masukin sendiri bukunya. Cuman problemnya itu akan muncul di permasalahan perpajakan biasanya. Jadi mungkin hal yang nggak kebayang gitu ya bagi teman-teman gitu yang tadinya pengen ngupload, karena semua transaksi digital di Indonesia itu tidak dibedakan jenisnya, mau dia file, mau dia musik, maupun dia film, itu akan terkena pajak 11% kan. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap laporan pajak si orang itu. Jadi dia biasanya tuh harus memasukkan detail pajaknya. Nah, celakanya di Google, itu kita bukan memasukkan detail pajak ke pemerintah Indonesia, tapi kita memasukkannya ke pemerintah Amerika. Itu IRS, mungkin ada yang tahu gitu ya nama lembaga IRS gitu ya. Nah, ini bagi sejumlah mereka kan sangat kesulitan untuk mengisi data-data ini segala macam gitu, karena datanya sangat rumit. Lalu ada sejumlah pasal-pasal menyatakan, oh kalau sampai kita mengisi ini nggak benar, berarti kita bersedia menerima konsekuensinya. Itu membuat orang jadi takut gitu kan. Betul. Gitu. Lalu di sisi lain, kalau misalnya penjualannya dia kurang baik dan dia mau mencairkan hasil penjualannya dia, itu potongannya akan sangat besar. Potongannya bukan dari platform Google-nya ya, atau bukan dari platform e-book ini, tapi biasanya dari bank-banknya kita. Karena di platform internasional seperti ini, ditransfer itu dalam bentuk US dollar, bukan dalam bentuk rupiah. Jadi walaupun kita pasang harganya rupiah, dibeli sama orang Indonesia dengan rupiah, itu tetap semuanya akan terkonversi menjadi dolar. Dolar dulu. Jadi dolar dulu, baru nanti pas kita cairin, itu dolarnya kan akan masuk ke rekening kita tuh. Nah, itu pertama kita pasti akan terkena biaya kurs. Yang kedua, biaya administrasinya itu nggak kecil, setahu saya itu bisa sampai $5. Nah, kalau misalnya dia jualan bukunya misalnya cuma 3 atau 4,
dapatnya $20. Terus dipotong $5 kan udah kepotong sepertiganya gitu ya. Jadi kan kalau misalnya orang berjualan 4 buku terus dia dapat $20. Nah, lalu biasanya kena biaya administrasi tuh dari bank gitu $5. Itu kan kepotongnya sampai 1/4 ya gitu ya. Dan itu kan mengurangi cukup banyak. Dan kalau dia berjualannya sangat sedikit, misalnya cuma hanya 1 atau 2 eksemplar gitu, itu langsung habis untuk biaya administrasi. Makanya biasanya lebih enak gabung ke penerbit atau misalnya ke perusahaan seperti agregator gitu kan. Karena biasanya pertama di perusahaan penerbit itu mereka kan sekali tarik duit banyak tuh. Betul. Gitu, dan itu Sekali biaya administrasi menjadi tidak berasa dan itu akan ditanggung sama si penerbitnya. Gitu. Lalu biasanya terkait dengan kurs dolar dan segala macam ini jadinya menjadi tanggungan dari si agregator atau si penerbitnya. Gitu. Jadi kita sebagai penulis itu juga akan tetap menerima royalti selayaknya kita berjualan buku cetak ya. Nah, tapi ini kan kita masih ngomongin kalau misalnya hanya berjualan bukunya aja. Iya. Kan sebenarnya ada keuntungan-keuntungan lain kita masuk ke sebuah penerbitan gitu kan. Pertama, pasti karya kita akan menjadi lebih baik karena melalui proses editing. Ada Ya dong. editornya. Yang kedua, yang namanya penerbit itu kan pasti dia paham market dia. Jadi lebih tahu sebenarnya yang diinginkan oleh pembaca tuh tulisan yang seperti apa sih. Gitu. Pasti ini secara kualitas akan jadi lebih bagus. Lalu selanjutnya secara promosi kan juga mereka memiliki power yang lebih kuat gitu ya. Betul. Mungkin gitu. Ya kecuali memang ini penulis yang sekelas Terelie gitu ya. Maksudnya ya dialah promosinya itu dia gitu, udah cukup dia gitu, atau bahkan misalnya yang kelas dunia kayak J.K. Rowling gitu misalnya, ya udah dia aja udah cukup gitu, pakai nama dia aja udah cukup gitu. Iya, dia tinggal bilang dia ngeluarin buku udah langsung kejual ya. Jadi kalau misalnya ditanya teman baca nih sebenarnya bisa nggak sih nerbitin buku digital sendiri? Jawabannya bisa. Cuman Bisa. balik lagi itu tadi ya administrasinya agak ribet, terus biaya adminnya juga. Betul. Jadi kalau gabung ke penerbit justru akan lebih mudah, Betul. akan lebih ya bulk lah gitu ya istilahnya. Ya tapi ya memang secara persentase pasti si penerbit ya akan mengambil gitu, jadi terimanya royalti bukannya full bagi hasil penjualan gitu. Iya, sesuai lah sama porsi kerjanya ya. Ya betul. Sesuai sama porsi kerjanya. Nah, kalau biasanya kan penerbit sama penulis itu dapat royalti tentunya dari buku cetak. Kalau buku digital sama juga tadi kayak Mas Randy sebutin akan dapat royalti juga, dan itu akan lebih besar justru atau sama aja kayak buku cetak? Kalau ini aku rasa terbalik lagi ke kebijakan masing-masing penerbit ya. Tapi pada umumnya itu pasti royaltinya yang diterima akan lebih besar. Cuman mungkin yang harus dipahami juga harga jual bukunya juga lebih murah. Gitu, karena biasanya harga jual e-book itu dipotong. Itu setidaknya mungkin hanya 80% dari buku cetaknya. Oke. Gitu. Jadi walaupun secara persentase royalti lebih besar, bisa jadi nominalnya sebenarnya sama-sama aja. Gitu. Tapi balik ke masing penerbit ya, karena dari penerbit yang aku ketemu itu semuanya beda-beda gitu. Ada yang mereka strategi harga jualnya itu sama persis dengan buku cetak. Nah, untuk royaltinya juga akhirnya sama persis dengan royalti yang diterima pada saat buku cetak terjual gitu, misalnya 10 atau 15% gitu. Tapi ada penerbit yang bahkan ya udah hasil penjualan e-booknya bagi dua rata dengan si penulisnya gitu kan. Atau bahkan ada satu penerbitan khusus buku digital, itu si penerbit itu menerima persentase royalti lebih kecil. Maksudnya bagi hasilnya antara si penerbit dengan penulis itu lebih besar penulis. Gitu, itu ada. Itu ada juga Itu ya? ada. Oke, jadi tergantung penerbitnya ya? Tergantung mana? Kenapa bisa dipangkas sedemikian besar itu? Apa karena nggak ada ongkos cetak atau gimana tuh? Nah, sebenarnya ada dua hal ya selain ongkos cetak. Jadi pertama sudah pasti ongkos cetak, karena ongkos cetak itu bisa setidaknya 20% dari komponen buku. Gitu. Nah, selanjutnya biasanya ada biaya distribusi juga yang tidak kecil. Oh, iya. Gitu. Karena proses fisik buku itu kan memindahkan buku dari satu tempat ke tempat lain. Itu kan pasti membutuhkan biaya. Gitu, dari percetakan ke gudang penerbit, dari gudang penerbit ke toko buku, itu pasti kan membutuhkan biaya karena ada fisik yang perlu dipindahkan gitu kan. Aku rasa sih itu yang menyebabkan pertama harga bisa lebih efisien gitu, jadinya lebih ekonomis ya. Gitu. Itu ya penyebab.
kalau dari segi promosinya nih Mas, buku digital sama buku cetak itu sebenarnya sama aja nggak sih proses promosinya, terus distribusinya, kita kasih tahu ke orang-orang bahwa ada loh buku. Idealnya sih sebenarnya sama aja. Sama aja. Idealnya. Tapi mungkin di sini yang perlu dipahami secara bisnis gitu, biar teman-teman pada tahu. Taruhan yang dipakai oleh penerbit itu berbeda. Ya kan, karena kalau pada saat dia mencetak itu kan sudah keluar modal duluan. Iya. Sedangkan e-book itu tanpa modal gitu. Jadi kita tidak perlu modal untuk mencetak, sedangkan modal mencetak bisa sampai puluhan juta gitu kan per judul. Nah, pasti pada saat kita menjalankan sebuah bisnis, lalu kita punya sebuah produk yang sudah keluar uang duluan dengan produk yang belum keluar, pasti kita akan berusaha bagaimana caranya produk kita yang mengeluarkan uang duluan ini bisa kembali gitu kan. Walaupun sebenarnya saya nggak setuju gitu dengan cara seperti itu gitu, tapi kan itu mindset umumnya gitu. Kalau saya kan mikirnya bahkan buku ini belum dicetak, jual aja versi e-booknya dulu. Hasil penjualan e-booknya bisa jadi modal buat cetak, jadi cetaknya juga habis itu udah didanai ya sama dari penjualan e-book gitu kan. Padahal bisa aja seperti itu gitu kan. Dan karena tidak adanya taruhan tadi itu gitu ya, tidak ada taruhan itu, harusnya justru penerbit bisa lebih bebas dalam menghasilkan buku gitu, baik penerbit maupun penulis gitu. Kalau misalnya dirasa, oh kayaknya buku ini kalau dicetak kita belum tahu deh akan perlu nyetak berapa banyak gitu, bisa aja test the waternya dengan masukin dalam format e-book dulu. Bikin 2 versi gitu ya. Bikin 2 versi gitu, tapi lebih abis itu memanfaatkan e-booknya sebagai sarana promosi untuk buku cetaknya juga. Iya, bisa. Jadi variasi promosi dan produk juga gitu ya. Ya, tapi ya sekali lagi kalau misalnya mau ngomong ideal, balik lagi ke cerita Raditya Dika itu, pada saat mempromosikan itu ya mempromosikan semuanya secara setara gitu. Sejalan gitu ya. Iya, antara jadi digital sama cetaknya. betul. Jadi pada saat dia bilang, oh ini ada versi cetaknya, ya ini ada versi digitalnya, terserah kamu mau yang mana gitu. Nah tadi kata aku juga refer to Mas Randi ya tadi, untuk mengupdate buku digital itu kan kemudahan aksesnya luar biasa mudah sekali gitu ya. Jadi bisa diubah kapanpun, bisa diedit kapanpun, dan real time gitu, nggak harus nunggu. Kalau buku cetak kan ya diedit dulu, dicetak lagi dulu, cetakan kedua gitu kan. Nah kalau dari segi security-nya nih Mas, karena kemudahan akses itu, apakah security-nya juga aman untuk karya-karya penulis? Nah, kalau kita ngomongin security sebenarnya ada beberapa angle ya. Tapi kita lihat misalnya angle yang paling umum dikhawatirkan itu adalah dari angle pembajakan dilakukan oleh pembeli di platform. Betul. Gitu ya. Nah, menurut saya sih potensi pembajakannya itu sama persis seperti pada saat kita berjualan buku cetak. Gitu. Jadi kalau misalnya di buku cetak ya orang bisa beli buku kita, terus bisa bukunya dia scan atau bukunya dia potong terus dia scan untuk digandain gitu kan. Dan itu kan aku rasa praktek-praktek seperti itu banyak dilakukan oleh mahasiswa gitu kan, pada saat ada buku pelajaran yang terlalu mahal mereka akan memfotokopi buku gitu kan. Benar. Gitu kan. Nah, di buku digital juga sebenarnya sama saja. Pada saat orang beli, kalau misalnya aplikasinya itu kurang baik proteksinya, itu sama dia pasti bisa di screenshot. Ya kan, terus kalau dia niat gitu kan, itu kan dia screenshot setiap halaman, habis itu digabungin lagi filenya jadi satu file buku gitu kan. Bener. Gitu, jadi sebenarnya ada potensi yang sama seperti itu. Terus kalau misalnya habis itu kita lihat dari kacamata hacker gitu ya, yang bahkan dia bisa sampai melakukan akses ke dalam hal yang tidak seharusnya nih. Lalu dia menggunakan program-program lain untuk melakukan itu, ya potensi itu sebenarnya sama saja balik lagi dengan buku cetak gitu. Jadi kalau kita bilang penerbit takut nih memberikan file cetak itu ke misalnya ke platform untuk berjualan gitu ya seperti Google atau yang lainnya. Loh, tapi kan dia sendiri juga menyerahkan file itu ke percetakan. Benar. Ya kan, file itu kan tidak selamanya hanya disimpan di dalam kantor penerbitnya aja gitu kan. File itu kan juga dikasih ke percetakan yang. Nah, potensinya tuh sama aja gitu. Potensi yang titik terjadinya pembajakan tuh sama saja menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya
kesannya lebih besar. Kenapa? Karena penyebarannya mungkin ya. Karena kan kalau misalnya buku cetak dibajak dalam versi cetak, ini kan untuk nyebarnya butuh effort sekali lagi karena dia ada fisiknya gitu kan. Butuh modal yang luar biasa. Betul. Juga. Dan habis itu orang kebanyakan bilang bahwa versi digital yang bajakan tuh pasti dari e-book. Padahal itu juga belum tentu benar. Bisa aja versi e-book bajakan ini tuh dia dapetin dari buku cetak. Ya dong, bukunya dia scan segala macam. Kan itu kan scan. Ini jangan mikirin kayak scan yang zaman dulu yang per halaman thread gitu. Enggak, itu scanner mereka tuh canggih-canggih gitu. Itu sama mereka tuh kayak punggung bukunya dipotong terus tinggal dimasukin ke dalam alat scannernya. Dan itu dalam waktu 2 menit tuh buku bolak-balik tuh udah ke-scan dengan hasil yang bahkan hasil scanan itu bisa dipakai untuk mencetak lagi gitu. Bahkan dari HP aja sekarang udah bisa ya? Bisa, tapi kan memang kalau itu capek ya. Ini capeknya gitu. Kalau yang maksudnya, jadi mungkin kalau kita ngomong pembajakan jangan pikir si para pembajak ini bukan orang yang tidak bermodal atau orang-orang yang tidak memiliki akses ke teknologi gitu. Justru mereka tuh punya teknologi yang sangat baik, punya modal yang sangat baik juga. Gitu. Kalau digital nih, buku digital Mas, dia tuh ada masa expired-nya nggak sih? Kalau misalnya kita terbitin di digital. Ini expired dalam artian di platformnya ya? Platformnya, batasan publikasinya. Apakah misalnya restricted sampai kapan gitu? Nggak ada. Gitu. Yang ada itu justru hak bacanya biasanya bisa dilimit. Oh, hak bacanya? Justru. Jadi kalau misalnya orang beli, sebenarnya bukan seperti buku fisik ya, dia tuh membeli hak akses membaca, gitu. Nah, si akses membaca ini biasanya dibatasin sekian tahun, sangat lama, gitu, sangat lama. Tapi itu tidak bisa diwariskan. Oh, nggak bisa dipindahin? Nggak bisa, gitu. Jadi kalau misalnya saya meninggal gitu, terus saya mau kasih ini ke anak saya gitu, koleksi e-book saya gitu, itu nggak bisa. Gitu, itu secara hukum tidak bisa jadinya gitu. Jadi hanya bisa dibaca oleh saya dan itu pun setiap platform ada ketentuan-ketentuannya ya. Ada yang ngasih 5 tahun, ada yang ngasih 20 tahun gitu. Tapi kalau sampai selama-lamanya nggak bisa. Tapi kalau berjualannya ya suka-suka kita gitu. Itu bahkan penerbitnya udah tutup pun masih bisa jalan. Masih terjadi penjualan gitu dan itu terjadi di tempat kami itu terjadi gitu. Ya mungkin waktu itu pas pandemi banyak penerbit yang terpaksa tutup gitu kan. Tapi e-booknya masih ada dan kami bertanya ini e-booknya mau gimana gitu kan. Ya udah nggak apa-apa lanjut jual aja. Kan habis itu saya tanya ini secara legal jadinya saya ngelapornya ke siapa, ngasih penjualannya ke siapa, kan secara lembaga hukum mereka sudah tutup gitu kan. Oke. Nah itu kan kelebihan dari segi penulisnya ya Mas. Kalau dari segi pembaca menurut Mas Randi ini akan mendapatkan kelebihan apa kalau baca buku digital? Oke, kalau dari pembaca ini ada hal teknis yang mesti harus dipahami dulu bahwa format e-book tuh ada beberapa. Yang paling umum itu ada 2. Yang pertama PDF, yang kedua EPUB. Nah, kalau PDF itu kan hasil scan dari buku atau versi digitalnya dari buku lah gitu ya. Itu mungkin kelebihannya bagi pembaca, pertama dia mendapatkan feel yang sama dengan buku cetak, tapi kekurangannya adalah pada saat dia membaca dengan device yang resolusinya atau ukuran layarnya kecil, itu dia harus zoom and scroll. Dan itu mungkin nggak terlalu nyaman gitu kan. Mungkin, nah kita kan pasti lebih nyaman kalau misalnya kita membaca kayak thread di Twitter atau membaca WhatsApp yang sangat panjang, itu kan sangat nyaman karena kita tinggal scroll ke bawah aja, betul, tidak perlu ada proses zoom dan segala macam. Nah ini bisa diwadahi dengan si format EPUB itu. Karena EPUB itu dia bentuknya hanya teks dan text flow. Jadi dia tidak mengenal unsur halaman, dia tidak mengenal unsur layout, gitu ya. Dan dia itu semuanya bisa diatur sama si pembacanya. Jadi pembacanya lebih suka white on black atau black on white, atau misalnya dia lebih suka ukuran tulisannya lebih besar, lebih kecil, ke tingkat kegelapannya seperti apa, bahkan jenis font yang dipakainya apa, itu dia bisa mengatur sendiri. Karena yang di dalam EPUB itu intinya itu hanya si teks dan tulisannya aja.
Tapi habis itu kalau buku-buku non fiksi tentu saja akan sangat sulit dibaca seperti itu. Karena kan proses lokasi gambar lalu urutan membaca di buku non fiksi kan bisa jadi penting kan. Betul. Gitu, misalnya kayak buku masak. Itu kan urutan baca gambar 1, 2, 3 nya kan harus sesuai dengan yang ditata letak gitu kan, di layout gitu. Nah, itu sih mungkin ya yang itu. Jadi memang pada saat keuntungan dari pembaca ya pertama tentu saja tidak akan mungkin rusak. Gitu. Lalu kalau dia membaca dalam format EPUB dan itu adalah buku fiksi, pasti dia akan jauh lebih enak membacanya gitu. Jadi berasa lebih natural lah gitu membaca di handphone. Lalu ya kita bisa ngasih bookmark, kita bisa ngasih apapun secara digital gitu ya, dan habis itu ya kemanapun kita pergi semua buku kita akan ikut dengan kita gitu. Jadi kapanpun kita mau membaca buku itu bisa gitu. Kalau misalnya kita ke luar negeri bawa 10 buku ya Berat. buku koper kita udah habis limit kita untuk buku-buku kita gitu kan. Gitu. Itu ya kemudahan-kemudahan yang diberikan dari buku digital gitu. Kalau dari segi harga tadi kan justru memang lebih murah ya. Iya. Tapi itu sebenarnya merugikan nggak sih untuk penerbit dan penulis? Enggak sih, karena kalau sekali lagi itu ya, karena kan sebenarnya bisa kita tidak keluar biaya cetak, jadi sama aja. Gitu. Sama aja. Heeh. Sama aja. Oke, kalau tadi kan ada yang format PDF sama format EPUB. EPUB. Kalau EPUB tuh yang biasa kita jumpai di Google Play Store itu ya. Nah, kalau di Google Play Store itu sejujur-jujurnya format paling banyak itu justru malah PDF. Oh, PDF justru. Kenapa? Karena gini, ini proses penerbitan bukan di Indonesia tapi bahkan sebenarnya hampir di seluruh dunia. Itu pasti seperti ini. Awalnya penulis itu menulis naskah itu dalam format Word misalnya, ya kan? Lalu di satu titik pada saat dia sudah melakukan proses editing, si naskah ini akan dimasukin proses tata letak. Masuklah dia ke InDesign atau ke apa gitu kan. Nah, proses editing selanjutnya itu tuh terjadinya di file InDesign ini. Gitu, dan pada saat dia sudah di file InDesign ini sebenarnya untuk mengembalikan dia ke Word itu jadinya capek. Nggak segampang itulah gitu. Jadi perlu proses lagi. Jadi versi Word itu tidak diupdate. Nah, untuk membuat format EPUB paling gampang tuh dari Word. Kenapa? Kalau dari Word tinggal save as. Gitu. Jadi itu nggak ada proses lain lagi. Jadi dari Word selama kita melakukan kayak bikin table of content-nya dengan benar tuh. Jadi heading-nya kita pakai formatnya heading semua segala macam, lalu mengubah dia menjadi EPUB, itu tinggal save as aja. Gitu. Jadi nggak perlu ada proses lain-lain lagi. Ya tapi kan sekali lagi kadang format si naskah Word-nya ini nggak update gitu. Jadi dia ada pekerjaan untuk mengembalikan lagi dari InDesign ke Word. Kalau dari InDesign langsung jadi EPUB itu bisa, dan dia bahkan bisa dua jenis ya, bisa flow layout sama static layout. Kalau static layout tuh cocoknya untuk buku non fiksi, jadi dia EPUB tapi seperti PDF. Jadi lebih kaku semuanya segala macam. Nah kalau flow layout itu yang buku fiksi yang bisa dibaca itu loh, yang bisa diganti-ganti tadi itu. Fontnya bisa diganti, Betul. disesuaikan gitu. Cuman sama preferensi. ini juga teknologi baru di InDesign ya, jadi apakah itu sudah 100% berjalan sesuai dengan itu kita juga belum tahu. Gitu. Oke. Kalau tadi kan kalau dari segi pembajakan tentu saja ada kemungkinannya juga ya. Sama aja sebenarnya kayak buku digital, kayak buku cetak. Buku cetak. Nah, tentu saja kalau misalnya jadi penerbit, jadi penulis, maunya pembaca baca yang original. Gimana sih caranya kita mengedukasi pembaca nih, Mas? Iya. Supaya bedain antara buku digital yang bajakan sama yang asli original gitu. Ya. Nomor satu edukasi yang paling penting itu pasti adalah menginformasikan nih. Gitu. Baik si penerbit maupun si penulis harus secara rutin menginformasikan bahwa bukunya, e-booknya dia tuh yang resmi bisa didapetin di platform mana aja. Di luar dari platform itu bisa hampir dipastikan itu bajakan. Itu nomor satu gitu. Lalu nomor dua sebenarnya habis itu bisa dilihat dari filenya ya. Kalau sampai filenya itu PDF-nya bisa di-download, terus itu bisa di-share lagi melalui WhatsApp atau melalui apa, itu sudah pasti bajakan. Kenapa? Karena platform yang baik itu dia tidak akan memberikan akses file kepada si pembacanya. Yang diberikan itu hanya akses membaca, dan itu pun memerlukan program tambahan atau aplikasi tambahan untuk membacanya gitu. Jadi waktu itu kan pernah terjadi keributan pas pandemi itu, tiba-tiba di grup-grup WhatsApp tuh ada saya dikasih dikasih
wewenang oleh si penulisnya untuk membagikan buku ini gitu dalam rangka pandemi supaya kalian tetap punya bacaan di rumah, dan walaupun sedang waktu itu ya pasti kan pendapatan semua orang menurun gitu kan, kamu tetap bisa menikmati buku gitu, kesannya mulia banget gitu kan bagi-bagi, padahal habis itu penulisnya ngamuk-ngamuk semuanya gitu. Jadi yang pokoknya yang bisa di-share gitu itu udah pasti bajakan sih. Jadi kalau ada temen yang membagikan buku atau apa segala macam, ya kita sebagai pembaca yang lebih paham harusnya bisa ngasih tahu ke teman kita gitu bahwa itu tidak boleh dilakukan loh, itu sudah bahkan melanggar hukum dan itu bisa berpotensi di penjara gitu, dan ada denda yang harus dibayarkan. Gitu. Ya sebenarnya sama aja ya edukasinya ya, buku cetak maupun buku digital gitu. Ya, tapi kan kalau buku cetak lebih gampang ya, karena kan secara kualitas dia berbeda. Benar. Ya dong, yang warnanya lebih nggak kelihatan lah, kertasnya lebih tipis lah, dan segala macam gitu. Tapi kan kalau format digital, antara kualitas membaca versi bajakan sama versi asli kan bisa jadi sama gitu. Mungkin bedanya di situ gitu. Ya. Tentu saja diri kita dan juga teman baca di rumah nih bisa juga menanamkan dalam diri sendiri supaya ya mau bacanya tuh yang original aja gitu. Dan ya pintar-pintar nyarinya lah gitu ya teman baca. Mas Randy, terima kasih banyak nih atas sharing-sharingnya. Ada lagi nggak kira-kira yang mau disampaikan ke teman baca seputar buku digital? Ya pasti membaca digital itu bukan hal yang mudah ya. Karena proses kita untuk bertransformasi supaya kita bisa menikmati buku digital itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Karena sekali lagi, mungkin untuk orang-orang yang seumuran saya udah umur 30 ke atas, kita dari kecil itu sudah terbiasa dengan buku cetak. Gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau tiba-tiba disuruh merubah itu ke buku digital, rasa-rasanya sih akan berat untuk jenis-jenis buku tertentu, gitu. Tapi di sini mungkin teman-teman harus melihat bahwa adik-adik kita nih yang dari kecil, bahkan mereka dari umur mungkin masih SD, itu sudah lebih mengenal device atau gadget terlebih dahulu ketimbang buku cetak. Nah, mereka-mereka inilah yang nanti pada saat mereka sudah dewasa, mereka-mereka ini yang akan menikmati buku-buku digital gitu. Jadi walaupun misalnya sekarang mungkin buku digital kita bukan yang laku-laku banget atau biasa-biasa aja, tapi mungkin nanti 10 atau 20 tahun lagi pada saat anak-anak kita gitu atau adik-adik kita sudah meranjak lebih dewasa dan mereka semua sudah mampu untuk memutuskan apakah saya mau membeli atau enggak, disitulah baru aku rasa buku digital bisa akan lebih baik. Gitu. Oke, terima kasih Mas Sama-sama. Randy. Jadi gitu ya teman baca. Jadi kalau punya karya sebenarnya nggak harus diterbitkan secara cetak, tapi bisa juga digital ya, dalam bentuk digital. Terus begitu pula dengan pembaca nih, teman baca yang pengennya lebih praktis, terus pengennya bisa bawa buku kemana-mana gitu ya tanpa harus berat-berat, itu solusinya bisa di buku digital. Nah, teman baca juga bisa beli buku digital yang menarik dari kelompok Agromedia di beberapa platform, salah satunya adalah buku di Google Playbook. Dan jangan lupa ya teman baca, selalu dukung buku original dan jangan beli buku bajakan. Jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak Book Talks to You dalam Behind the Book. Sampai jumpa pekan depan. Salam!